berita terbaru saya baca kemarin malam bahwa ada kantor kepolisian yang terbakar, yaitu kantor Polda Sumatera Utara pada Kamis 25 Agustus 2022 malam. Beruntung api bisa dikendalikan dalam waktu 30 menit. Peristiwa terjadi diperkirakan jam 21,47, hampir jam 10-an ya teman-teman. Jadi ini agak membuat kita juga miris ya, karena saat ini kan pemberitaan masalah kepolisian ini namanya menjadi turun dikarenakan efek dari bersamburia ya. Kemudian dari adanya peristiwa Sambo akhirnya meluas kemana-mana, terutama untuk judi online-nya 303. Dan saat diketahui, makanya pihak kepolisian sangat gencar untuk menggerobak judi online, juga termasuk di Medan ya. Akan tetapi saat digerebek, bosnya ini kabur ke Singapura bersama keluarganya. Bosnya ini pinter ya, tahu kalau akan digerebek ya, tahu banget, pinter. Baiklah teman-teman, di sini yang akan saya prediksi adalah tentang kebakaran di Polda Sumut jam mendekati jam 10. Apakah kebakaran itu terjadi secara sengaja atau memang sengaja dibakar atau tidak sengaja? Saya ingin cari tahu di sini ya. Karena bagaimanapun kita jadi negatif thinking loh ya, karena efek dari mafia Sambo ini tentunya akan mengadakan perlawanan ketika mereka semakin digerebek, semakin diinjak, semakin dipepet oleh pihak kepolisian yang loyal kepada NKRI. Makanya di sini saya penasaran, apakah ini memang murni karena kecelakaan ataukah karena kesengajaan oleh seseorang. Karena yang terbakar ini ternyata gedung tipikor, gedung korupsi ya, untuk penyelesaian masalah korupsi. Mari kita ungkap di sini teman-teman, apakah peristiwa itu sengaja dibakar gedung itu? Apakah gedung itu sengaja dibakar? Saya sebenarnya dapat penglihatan tadi ada seseorang yang masuk di dalam gedung. Jadi kalau menurut penglihatan saya kayaknya gedung ini dibakar. Tapi nggak tahu lagi kalau menurut prediksi kartu ini, bisa saja penglihatan saya salah ya. Mari kita ungkap di sini, apakah gedung itu dibakar? Ada simbol refleksi, pantulan. Ya, selanjutnya, apakah gedung itu dibakar? Refleksi karena apa? Emergensi, keadaan darurat. Nah, selanjutnya keadaan darurat dalam hal apa? Pertumbuhan kembali atau kematian ya. Jadi seperti ini teman-teman. Seperti penglihatan saya tadi, ada seseorang yang masuk ke gedung. Nah, penglihatan itu masih bayang-bayang ya, kayak bayang-bayang hitam membawa sesuatu masuk ke gedung. Dan kenyataannya apa yang saya lihat tadi sesuai dengan kartu yang keluar ini, ada simbol reflection, pantulan. Apa yang terjadi saat itu merupakan refleksi dari kondisi yang ada, kondisi darurat yang ada ini, terkait dengan simbol rabbit, masalah kematian atau masalah di mana banyak hal yang terjadi di dalam tubuh kepolisian saat ini. Jadi ini merupakan apa ya, kayak mafia Sambo sudah bangkit kembali, entah gimana caranya untuk menekan pihak-pihak dari kepolisian yang loyal kepada pemerintah. Seperti itu. Kemudian saya dalami emergensi ini. Apa yang membuat emergensi ini menurut mereka? Apa yang membuat emergensi menurut mereka? Maaf saya agak bindeng ya, pilek lagi teman-teman. Sebulan, 2 bulan pilek 3 kali. Sembuh kumat. Sekarang akan saya prediksi emergensi.
emergensi, keadaan darurat seperti apakah yang dipikir oleh mereka ini, oleh pelaku ini. Keadaan darurat yang seperti apakah yang terjadi? Ada simbol victim mentality, tekanan mental. Ya, tekanan mental. Selanjutnya, mengapa mengalami tekanan mental? Karena the Sacred Temple, ada sebuah gedung. Selanjutnya, gedung tentang apakah ini, berkaitan dengan apakah? Dengan fragmental energi, serpian energi. Selanjutnya, serpian energi apakah terkait dengan mafia Sambo? Ascended Master, ya, tangan 4 ke atas ya. Selanjutnya, apakah mereka pada akhirnya nanti bisa ditanggulangi dengan baik? Ada komitmen di sini, teman-teman. Ada komitmen. Nah, ini yang kita nggak suka ya. Kenapa ada komitmen di sini? Semoga hal ini nggak terjadi. Komitmen dalam hal apakah? Komitmen yang seperti apakah ini? Pikiran-pikiran gelap. Oh, selanjutnya, tentang apakah? Tentang the Christ, kebocoran. Jadi seperti ini, teman-teman. Mengapa gedung itu terbakar? Dikarenakan efek dari refleksi, efek dari kejadian yang selama ini terjadi di dalam efek dari mafia Sambo ya. Dikarenakan ini juga bagian serpian energi dari kejadian-kejadian itu, yang pada akhirnya ada gejolak-gejolak di tubuh dari mafia tersebut untuk melakukan sesuatu agar terjalin sebuah komitmen dengan pihak-pihak yang loyal ya. Komitmen ini terkait dengan pikiran-pikiran gelap mereka yang mengalami kebocoran di sini. Jadi kita tahu ya, dari pihak-pihak yang terkait ini banyak sekali mengakar di dalam tubuh kepolisian. Makanya di sini sangat disayangkan jika hal itu terjadi. Makanya teman-teman, peristiwa ini kita support, kita semangati Bapak Listio Sigit agar bisa memberantas sampai akar-akarnya. Karena apa yang terjadi kebakaran di Polda Sumut itu ada kaitannya dengan keadaan yang terjadi di saat ini. Kalau menurut kartunya seperti itu ya. Ada kebangkitan dari mafia Sambo karena di sini ada fragmental energi, bagian-bagian energi terkait dengan ditangkapnya Pak Sambo ini. Nah, sekarang ini kan kita tahu ya, setelah diketahui ada 303 di setiap kota sangat gencar penggerebekan judi online. Dan itu tentunya membuat ketar-ketir para mafia ini karena pendapatan mereka, keuangan mereka terganggu dengan sigapnya pihak kepolisian untuk menangkapi mereka berdua. Mereka bukan mereka berdua ya. Makanya di sini mereka melakukan itu agar bisa terjalin sebuah komitmen nantinya. Komitmen, mengajukan sebuah komitmen, dan semoga saja ini tidak sampai tercapai. Semoga saja. Semoga golongan putih menjadi lebih kuat daripada golongan hitam ini. Saya rasa harus seperti itu ya. Harus seperti itu. Golongan putih harus lebih yakin, lebih kuat daripada golongan hitam. Karena di sini dari pihak-pihak mafia itu ingin mengadakan sebuah komitmen dengan mengadakan hal-hal yang semacam itu. Waduh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut prediksi ini, kebakaran itu memang adanya efek dari kejadian yang sudah dilakukan pihak kepolisian untuk menggerebek banyak kasus, terutama kasus judi online. Dan di sini ada simbol emergensi yang membuat mereka melakukan hal itu. Jadi banyak kekuatan yang mengakar. Makanya agak ada kesulitan ketika polisi yang loyal kepada pemerintah menggerebek, memangkas atau menghalangi pekerjaan-pekerjaan para mafia ini. Seperti yang saya prediksi kemarin, apakah Kapolri perlu dinonaktifkan
Jawabnya tidak. Tapi dalam menghadapi hal-hal yang terkait permasalahan di tubuh kepolisian perlu kegigihan, karena di situ ada raja koin. Raja koin di mana ada uang besar yang bermain di tubuh kepolisian saat ini. Hal ini diketahui ketika Bapak Sambo ditangkap, makanya banyak isu-isu di pemerintahan, isu-isu di media sosial yang membuat kita menjadi melek. Ternyata banyak atau ada sesuatu di tubuh kepolisian dan sudah mengakar. Dan ketika koin besar ini ditebas, tentunya akan bergejolak seperti yang terlihat saat ini ya teman-teman. Jadi kebakaran itu karena kesengajaan kalau menurut prediksi ini. Semoga saja masalah di tubuh kepolisian segera bisa diatasi dengan baik. Nama baik kepolisian bisa meningkat kembali. Tidak ada yang mencemooh seperti kalau ada polisi lewat dibilang Sambo seperti itu. Aduh, ya mungkin ini merupakan cara yang terbaik dari semesta ya untuk pembersihan di tubuh kepolisian. Dari masalah pembunuhan kemudian melebar dan diketahuilah di tubuh kepolisian ada mafia Sambo. Dan semoga saja semuanya ini bisa diberantas sampai akar-akarnya, tidak sampai terjadi gejolak-gejolak seperti yang saya prediksi ini.